Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 13 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-19 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 34, ayat 1 sampai 12. Pada waktu akan meninggal, naiklah Musa dari dataran Moab ke pegunungan Nebo, yakni ke puncak Pisga yang berhadapan dengan Yeriko. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu, sampai Soar. Dan bersabdalah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu tutup usialah Musa, hamba Tuhan, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan sabda Tuhan. Ia dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab, di hadapan Bet Peor. Dan sampai hari ini, tidak ada orang yang tahu kuburnya. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal dunia. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun dipenuhi dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah menumpangkan tangan atasnya. Sebab itu, orang Israel taat kepada Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi tiada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Betapa hebatnya segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan semua pegawainya, serta seluruh negerinya. Betapa hebatnya segala perbuatan megah dan tindakan dahsyat yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Marilah dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18, ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tegurlah dengan kasih dan tulus hati, maka ia akan bertobat. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, rekan seperjalanan dalam iman. Menegur, tampaknya hal ini adalah hal yang sepele, tetapi jika salah melakukannya, akan menimbulkan efek yang sangat tidak baik. Seorang anak pria berinisial RF umur 20 tahun di Desa Pelengiran, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, tega menghajar neneknya sendiri hingga tewas. Hal itu terjadi karena dia kesal usai ditegur karena kerap keluar malam. Di Tangerang, seorang wanita dinyatakan terbukti bersalah setelah melakukan penusukan hingga menyebabkan korban meninggal. Ia melakukan itu karena marah ditegur soal alas kaki. Berita lain, seorang anggota DPRD Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dihukum untuk membagi-bagikan paket sembako sebanyak 2.000 paket serta 5.000 masker karena marah-marah tidak terima ditegur oleh petugas pelaksana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB saat tidak menggunakan masker pada masa pandemi. Teguran disampaikan dengan maksud baik agar yang ditegur menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Tetapi tidak semua orang mau menerima teguran meski mereka bersalah. Juga tidak semua orang mampu memberikan teguran dengan baik, sehingga orang yang bersalah dapat menerima teguran itu. Menegur orang yang bersalah memang tidak selalu mudah. Untuk menegur seseorang, kita kadang harus mengalami konflik batin. Merasa enak, tidak enak. Sekali lagi, penyebabnya tidak semua teguran akan diterima baik oleh mereka yang ditegur. Contohnya kasus di atas. Karena ditegur atau salah cara menegur, akibatnya bisa fatal. Menegur orang yang bersalah merupakan tindakan mulia, terlebih ketika dilakukan dengan tulus hati tanpa rasa benci. Tuhan mengutus Musa untuk menegur Firaun, seorang raja yang sangat berkuasa, juga orang-orang sebangsanya sendiri yang terkenal dengan tegar tengkuk, dengan menyembah dewa-dewa lain buatan sendiri. Ia mengalami berbagai penderitaan hebat karena hal itu. Baru sesudah ia tutup usia, bangsa Israel menangisinya sampai 30 hari lamanya. Yesus hari ini mengingatkan kita semua bagaimana kita menegur saudara kita yang telah berbuat salah. Agar orang yang ditegur tidak merasa direndahkan, tetapi dihargai. Yesus memberi contoh proses menegur seseorang yang dianggap bersalah. Pertama, menegur orang yang bersalah secara 4 mata, pribadi dengan pribadi. Dengan cara itu, diharapkan orang tidak merasa dipermalukan,
tetapi membuat orang itu menemukan keberanian untuk mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Menegur dengan empat mata akan memudahkan menyampaikan teguran dengan cara halus dan lemah lembut. Kedua, jika empat mata tidak berhasil, diperlukan 2 atau 3 orang saksi agar persoalan disadari. Yang disertakan adalah warga jemaat yang juga menyaksikan atau mengetahui dosa orang itu. Hal ini sesuai dengan aturan Taurat, tetapi fokusnya tetap agar orang itu dapat lebih yakin bahwa memang dia sudah melakukan kesalahan. Dengan cara begitu, orang yang bersalah tidak merasa disudutkan. Ketiga, jika langkah-langkah kedua gagal, maka libatkanlah jemaat agar persoalan ditanggapi dengan sepenuh hati. Keempat, jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, anggap saja dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Artinya, kalau dia mengakui dosanya, diampuni, tetapi kalau tidak mau mengakui, dosanya tetap ada dan melekat padanya. Yesus mengingatkan kepada para murid-Nya, juga kita, bahwa tujuan teguran adalah untuk membawa orang yang bersalah kembali. Upaya mendapatkan kembali saudara kita yang tersesat juga membutuhkan doa. Karena doa 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Yesus pasti akan dijawab Bapa. Juga untuk mendapatkan kembali saudara yang tersesat. Yesus sangat menekankan pendekatan hati dan doa untuk mengingatkan orang akan dosanya daripada gosip dan hoaks yang menyenangkan jiwa yang tersesat. Semoga kita diberi kemampuan untuk menegur secara bijak, dan dengan teguran yang bijak itu, orang melakukan pertobatan, yakni menyesali dosa atau kesalahannya, membarui hidupnya, dan berbalik kepada Allah. Marilah berdoa. Ya Yesus yang Maha Baik, Engkau mengingatkan kami untuk menegur atau mengingatkan saudara-saudari kami jika mereka melakukan dosa. Bantulah kami agar kami memiliki sikap bijaksana, mampu menegur dengan cara-cara yang baik dan tidak menyakitkan. Bimbinglah kami juga agar kami memiliki hati yang lapang, mau menerima kritikan atau teguran dari orang lain, agar hidup kami dapat tumbuh dan berkembang seturut kehendak-Mu. Semoga berkat teladan-Mu, kami mampu mewujudkan hidup bersama yang harmonis, saling mengasihi, saling mendukung dan saling menguatkan, dan saling terbuka untuk menerima masukan dari orang-orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.